warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lucianti dengan NIM 1911E1024 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan mencoba teknik pembuangan data dengan data Dickson. Nah, untuk data Dickson ini menggunakan data tunggal. Sebelum lanjut, di sini saya sudah memasukkan data tunggal yang akan kita hitung dengan data Dickson. Nah, untuk langkah pertama ini kita harus urutkan data terlebih dahulu. Nah, untuk diurutkannya kita blok. Nah, lalu kita ke pojok kanan ada tulisan sort and filter. Lalu kita pilih yang dari terkecil hingga terbesar, lalu continue with the current selection. Oke. Nah, setelah diurutkan, perhatikan nih jumlah datanya. Di sini jumlah datanya itu ada 7. Jadi saya sudah memasukkan terlebih dahulu ininya. Untuk data ke-1, X1, data kedua, X2, data ketiga, X3, data keempat, X4, data kelima, X5, lalu data ke-6, X6, dan untuk data terakhir, data ke-7 itu simbolnya dengan XN, yaitu XN itu data terakhir. Nah, setelah langkah kedua kita sudah, nah lalu masuklah ke langkah ketiga, yaitu tentukan rumus yang akan kita pakai. Nah, karena di data ini ada 7 data, data tunggalnya ada 7, jadi kita menggunakan rumus data minimal dan data tertingginya itu dengan Dickson 3-7, karena datanya ada 7. Nah, untuk rumus data terendah ini, itu D-min dengan X2, kurang buka dulu, X2, lihat nih di tabel X2 itu berapa. Nah, di dalam tabel ini X2-nya itu 0,47. Lalu dikurang X1-nya 0,39. Ditutup lalu dibagi dengan XN. XN ini simbol dari data terakhir atau data ke-7. XN itu kurang perlu 0,99 dikurang X2 nih 0,47. Kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya untuk data minimal ini 0,153846. Lalu untuk data kritis ini sudah tertera di dalam modul statistik analitik kita, yaitu untuk data kritis dari 7 data yaitu 0,569. Nah, setelah kita diketahui nih data terendah sama data kritis, dapat kita simpulkan bahwa data minimal 0,1538 atau kita bulatkan saja menjadi 0,154 lebih kecil dari data kritis. Data kritis itu 0,569. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, kenapa sih nggak perlu dibuang nih kesimpulannya? Ya karena itu tadi, data minimalnya itu lebih kecil dari data kritis. Kalau misalkan data kritisnya lebih besar dari data minimal, maka data minimalnya harus dibuang. Sedangkan ini data minimalnya lebih kecil dari data kritis, jadi tidak perlu dibuang. Nah, lanjut ke data. Setelah kita menghitung data minimal, nah kita hitung nih data tertingginya, apakah perlu dibuang atau tidak perlu dibuang. Data maksimal ya, sama dengan untuk data maksimal ini rumusnya XN dikurangi XN kurang 1 dibagi XN dikurang X1. Untuk XN ini 0,99 dikurang XN dikurang 1 ini maksudnya di sini data ke-7 dikurang 1, yaitu berarti data ke-6 yaitu 0,76. Oke, lalu dibagi 0,9
Oh, jangan lupa kurungnya. 0,99 kurang 0,39. Nah, untuk data maksimalnya ternyata 0,3833. Oke, untuk data kritisnya sama ya. Kritisnya itu 0,569. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa data maksimal 0,3833 lebih kecil nih dari data kritis 0,569. Maka data tertinggi pun tidak perlu dibuang. Kenapa sih nggak perlu dibuang? Nah, karena itu tadi data maksimalnya lebih kecil dari data kritis. Nah, gimana sih kalau misalkan data terendah atau data tertingginya lebih besar? Apakah perlu diuji lagi atau tidak? Ya perlu, teman-teman. Karena di sini kan kalau misalkan data kritisnya lebih kecil dari data minimal, misalkan dari kasus ini, kita coba ya. Misalkan data minimalnya lebih besar dari data kritis, maka kita mempunyai tatanan data baru. Nah, karena tadi itu data minimalnya kalau lebih besar dari data kritis, otomatis si data minimalnya perlu dibuang nih. Jadi kita buang nih ini. Karena itu kalau misalkan data minimalnya lebih besar daripada data kritis. Nah, setelah dibuang, berarti tatanan tabelnya baru lagi. Jadi data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-5, data ke-6. Dan ini pun berubah menjadi X1, X2, X3, X4, X5, dan XN, yaitu data terakhir itu tadi. Nah, apabila setelah kita uji nih, misalkan data minimal yang telah kita uji lagi menggunakan rumus yang seperti tadi, si data minimalnya masih tetap nih lebih besar dari data kritis. Jadi kita terus saja uji terus sampai si data minimal itu lebih kecil dari data kritis. Nah, syukur-syukur kalau pas kita menguji pertama gitu, data minimalnya lebih kecil dari data kritis, jadi kita tidak perlu menghitung lagi atau menguji coba lagi karena data minimalnya sudah rendah atau lebih kecil dari data kritis, jadi tidak perlu dibuang. Kalau emang data minimal dan data maksimalnya lebih besar dari data kritis, ya kita harus uji terus sampai mereka atau data minimal dan data maksimalnya itu lebih kecil dari data kritis. Mungkin itu tadi tentang teknik pembuangan data diction. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.